Rasa kembali lagi dengan saya Ridwan Pratama. Halo teman-teman, selamat datang kembali di kita berada di program baru ya, Tribun Ambon Tribun Ambon Podcast. Hai Tribuners, selamat sore. Salam jumpa lagi di Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan edisi awal bulan Juli 2024. Dan di Tribun Ambon Podcast ulasan sepekan ini kita akan membahas kembali berita-berita yang sudah Tribun Ambon rangkum yang terjadi dalam 1 pekan, 2 pekan terakhir ini. Karena kita sudah cukup lama ini tidak menjumpai Tribuners di tab ulasan sepekan. Dan tentunya bersama saya Tanita Patiasina di sini dan juga rekan saya Stefani Manuhutu ya Tribuners. Dan mungkin kita langsung aja kali ya supaya tidak berlama-lama karena kayaknya Tribuners sudah tidak sabar menanti apa saja yang heboh mau selebgram mau politik, mau bola langsung silakan. Sebelum langsung nih, mau ingetin dulu kepada Tribuners dimanapun ya, di sejumlah kabupaten, kalau ingin berbagi dengan kami terkait dengan peristiwa atau kejadian-kejadian yang tidak bisa dijangkau oleh Tribun Ambon, boleh ke sejumlah akun sosial media kami. Nanti di sana admin kami akan follow up, kemudian teruskan kepada reporter-reporter kami di lapangan. Betul. Tribuners, kita punya beberapa berita nih yang akan kita bagikan dengan Tribuners selama beberapa menit ke depan. Yang pertama nih terkait dengan yang lagi hype-hype-nya, yang lagi rame-rame banget nih ya, UEFA Euro 2024. Nah, di hampir seluruh provinsi Maluku ya, kalau kebiasaan kalau misalkan abis nonton bola, nobar, mereka pasti pawai. Mau menang, mau kalah, pawai. Nah, sayang sekali ini di wilayah Kota Tual, tepatnya depan kantor Wali Kota Tual. Setelah mereka selesai nobar, ada nih yang kejadian yang sangat disayangkan di mana ada seorang pemuda yang melempari videotron di depan kantor Wali Kota Tual. Dan ini sangat disayangkan ya, karena menurut netizen yang mengomentari video viral di Facebook ini atas nama Abi Mafinanik, menyatakan bahwa barang videotron ini 1 meternya itu sekitar 20 jutaan harganya. Tambah sedikit bisa beli motor. Tambah dikit kita udah bisa beli motor satu ya, bayangin aja sebesar apa videotron yang ada di depan kantor Wali Kota Tual, dan bayangin aja harganya dikaliin meter persegi 20 jutaan itu. Sudah bisa dipakai untuk apa Bang? Sayang sekali ya. Sayang sekali kalau kejadian ini. Ingatin aja sih kalau jadi fans itu yang penting sportif aja. Sportif aja, jangan anarkis deh. Ya udahlah, kita dukung aja tim masing-masing gitu. Sportif aja pokoknya lah ya. Sama kayak yang terjadi di Kota Ambon. Di Kota Ambon nih ya timnya cukup terkenal ya. Yang cukup terkenal itu adalah fans Belanda salah satunya. Dan memang biasanya itu dari Piala Dunia juga sudah sering pawai-pawai. Dan tadi pagi Belanda itu berhasil mengalahkan Rumania dengan skor 3-0. Jam 1 pagi tadi nontonnya. Walaupun subuh-subuh tengah malam tuh tetap bangun nonton pawai. Nggak nonton bola, tapi nonton pawai. Dan cukup ramai karena ini di daerah Kudamati OSM. Ini adalah salah satu tempat lokasi yang banyak fans Belanda orang ini. Jadi selesai nonton mereka pawai mengelilingi, jadi putar dari Kudamati turun OSM, naik lagi Kudamati dan pakai motor, terus bawa bendera Belanda. Dan karena cukup banyak masanya, ini akhirnya pihak kepolisian juga turut berjaga-jaga. Jadi mereka ikut mengawal pawai ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena fans ini cukup besar nih di Kota Ambon, sampai yang dari negara asalnya mau datang ke Ambon karena
mau lihat semarak pendukung Belanda di Kota Ambon. dari Piala Dunia juga udah banyak ya yang datang untuk jauh-jauh dari Tadi Belanda untuk Brasil menyaksikan. juga ada sih. Sama ya. Brasil Sejauh ini sama. itu untuk Copa Amerika ya. Karena kalau Belanda kan UEFA Iya, Euro 2024. Oke. Dari semarak sepak bola kita beralih Kita ke Yang lokal. Ya, yang tetap yang lokal ya Tribuners, kita beralih ke politik dulu. Kita punya berita terkait dengan Pilkada 2024. Dan kita kan sementara menjelang Pilkada. Jadi dalam bulan ini, sudah dari bulan kemarin ya, mulai bertebaran poster-poster, baliho-baliho yang semakin banyak di seluruh provinsi Maluku, seluruh Indonesia ya, terkhusus pilkada serentak ya. Pilkada serentak. Nah, semoga ya Tribuners dengan banyaknya poster-poster dan baliho-baliho ini kita tetap menjaga agar Provinsi Maluku tetap bersih ya, tetap bersih, dijauhkan dari sampah-sampah yang bertebaran. Ya siapa tahu ada yang tidak suka poster-posternya dan baliho-balihonya disobek terus dibuang sembarangan kan. Yang penting nanti pilkadanya berjalan dengan aman, lancar gitu. Iya. Selain di Kota Tua yang banyak, di Ambon juga sudah mulai nih. Sudah mulai menjamur. Banyak menjamur. Dan terakhir untuk update sedikit di tahun politik ini, kita punya banyak kabar yang mau menegangkan atau gimana, karena gejolak politik ini cukup besar ya. Cukup besar. Yang beberapa minggu lalu, salah satu bakal calon di Tanimbar ditetapkan tersangka. Siapa tuh? Berinisial PF, ya, dulu ada mantan bupati dan ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Tanimbar beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu kita ya. nanti lihat nanti kayak gimana ke depan untuk perpolitikan pilkada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar kayak gimana. Kalau di Ambon nih kita sudah mulai semakin panas juga karena sudah ada beberapa calon yang mendapatkan rekomendasi langsung ya. Sejauh ini yang kita tahu ada Bodewi Timena, kemudian ada Agus Ridemase, dan juga ada Alexander Was, terus ada Yan Ceweno, ya ada benar. juga mantan sekot kita, terus juga ada banyak ya yang ingin berjuang mau maju untuk memajukan Kota Ambon. Yang penting kita lihat dulu profilnya seperti apa supaya kita juga nantinya bisa mendapatkan semoga mendapatkan pemimpin yang bisa membawa Kota Ambon lebih maju, Provinsi Maluku lebih maju, benar-benar 11 kabupaten kota di Maluku lebih maju lagi. Yang positif aja Tribuners. Oke, next ya. Kita punya berita apa rekan Tanita? Aturan terbaru untuk gerai modern di Kota Ambon sudah mulai menghentikan penggunaan plastik. Jadi untuk misalkan di Alfamidi itu sudah mulai menerapkan tidak menggunakan plastik, kantong plastik per 1 Juli 2024. Karena ini memang sesuai dengan aturan terbaru dari pemerintah daerah Kota Ambon, Perwali itu sudah mengeluarkan aturan sehingga Alfamidi juga mendukung aturan tersebut dengan menerapkan tidak menggunakan kantong plastik. Jadi kalau Tribuners mau belanja gitu diharapkan bawa tas kantong gitu. Atau kalau tidak di Alfamidi juga menyediakan tas daur ulang. Tas daur ulang, benar. Betul. Jadi kalau mau belanja tinggal bawa aja. Atau kalau tidak sempat bawa boleh beli karena disediakan di Alfamidi maupun gerai-gerai modern lainnya. Ini juga sekaligus untuk menekan plastik, apalagi kan plastik ini kan sampah yang memang tidak bisa kalau nggak dibakar ya. Didaur ulangnya tuh didaur ulang lagi cukup susah ya, cukup susah, agak lama gitu. Dan banyak sekali kantong plastik di dunia ini, bukan hanya di Indonesia ataupun Maluku. Tapi ada juga beberapa komunitas, salah satunya Betabang Sampah. Oh, Betabang Sampah. Yang mengolah limbah sampah menjadi sesuatu yang ekonomis. Jadi ini keren banget. Bisa bernilai ekonomis ya, bisa dijual. Ini juga membantu untuk pengurangan sampah dan bisa juga ditiru oleh Tribuners di rumah.
mau tahu kayak gimana bisa dicek aja di website kita di www.tribunambon.com. bisa dibeli ke Tribuners. Kalau nggak mau repot bisa dibeli. Bisa dibeli. Sebenarnya aturan ini tuh sudah berlaku, bukan sudah berlaku ya, tapi sudah keluar dari beberapa tahun yang lalu gitu. Dulu sempat ya 2018. Saya sempat juga tuh kalau mau beli ke Alfamidi sudah tidak bisa pakai kantong lagi. Kemudian ulang lagi. Nah, gitu. sekarang baru diterapkan kembali. Oke. Sampah pasti berkurang. Iya, semoga Yang penting amin. sampah-sampah di Teluk Ambon ini. Dan ini nggak berlaku hanya beberapa bulan seperti itu, seperti yang sudah berlalu ya. Seterusnya, semoga seterusnya. Supaya kita juga lebih menghemat ya. Kan lumayan, iya, hemat uang, hemat sampah. Next kita akan update harga. Nah, kalau biasanya kita update harga pasar ya. Kali ini kita update harga bahan kue di Kota Ambon. Ini penting nih. Buat Tribuners yang sering atau suka bikin kue, nih kita punya updatean terkait dengan harga bahan kue, di mana harga gula tuh sekarang 18.000 per kilogram. Terus kalau per karungnya 850.000. Lumayan ya, 850.000. Harga tepung tuh 12 sampai 14.000 per kilonya. Kemudian harga susu harganya tuh 12 sampai 13.000 per kaleng. Kemudian harga mentega harganya tuh ini kisarannya 12.000 per setengah kilo ya. Per setengah kilo, tergantung. Ada yang jual per potong itu kan. Tergantung ya. Kemudian harga telur itu untuk ukuran kecil biasanya 63.000 per rak, kalau per butir 2.100. Kemudian untuk yang sedang tuh 66.000 per rak. Harganya naik Rp100, kalau per butirnya jadi 2.200. Nah, sama juga nih untuk ukuran besarnya, kalau per butirnya naik 100 lagi jadi 2.300 per butir. Kalau harga peraknya 69.000. Nih Tribuners ya, kalau susu Cap Nona itu emang kayaknya tidak ada atau tidak diproduksi selain di Maluku ya, susu Cap Nona. Oh iya. Susu kental manis yang Cap Nona, tahu nggak? Belum tahu, ini baru kemungkinan ya, makanya kalau saya Iya, cari kalau di luar tuh susah ya. Susah, nggak pernah dapet. Fun fact ya. Fun fact nih Tribuners. Pantes. Kalau di luar tuh jarang-jarang ada yang jual susu Cap Nona, makanya kalau misalkan orang timur mau cari susu Cap Nona tuh susah banget di luar. Biasanya dikirimin. Biasanya kalau kita mau bikin kue pakai susu Cap Nona tuh kita dikirimin dari mama di Kota Ambon atau di dulu gitu ya? Iya, dulu begitu. Dikirimin beda? susu Cap Nona. Ya beda aja ya kalau orang timur yang gini. Kayaknya lebih enak aja kalau kuenya dipakein susu Cap Nona. Baru tahu nih. Juga ya. Boleh, nanti dicek aja Tribuners, siapa tahu emang ada di luar juga. Cuman Biasanya kita kalau di susah luar cari. kirimnya gula saparua. Gula saparua juga Kak. Kita dikirimin iya. Karena kan gula Jawa sama gula saparua tuh agak beda. Agak beda. Rasanya beda. Sebagai orang timur, anak-anak Maluku lidah timur tuh agak beda ya. Iya, jadi tolong dong kirim. Walaupun harga ongkirnya sedih ya. Oke. Selanjutnya kita dari punya harga pasar berita. kita beralih kembali ke Maluku Tenggara. Nah ya, apa tuh? Ada penyanyi jebolan Indonesian Idol Jebolan ini. datang ke Maluku Tenggara karena ada launching tahapan pemilu kada di Maluku Tenggara oleh KPU dan menghadirkan Keisha Lefronka, kemudian Natalie Holscher. Natal ini DJ ya? Iya, DJ. Oke. Itu pas hari acaranya dari Sabtu ya. Acaranya dari Sabtu, tapi mereka sudah dari Hari Jumat. itu sudah datang ke Maluku Tenggara dan untuk Mempersiapkan. datang ke sana tentu saja harus jalan-jalan.
harus jalan-jalan kulineran. Betul, ke pantai Ke pantai. di Maluku Benar, Tenggara. wisata. Dan Kesha nih cerita-cerita waktu diwawancarai, dia cerita-cerita apa sih yang menyenangkan di Maluku Tenggara. Dia cerita dia suka banget sama pisang embal. Jujur, saya belum pernah coba. Kalah sama Kesha. Kalau Kesha aja jauh-jauh. Anak Jatim aja sudah coba pisang embal. Kok Pisang embal. belum? Saya juga belum coba. Mohon maaf, jadi kita nggak bisa spill rasanya. testimoni Testimoni. dari Kesha, dia suka banget rasanya kayak bikin ketagihan gitu dan dia nyobanya pakai sambal. Nah, mulut sudah mulai. Jadi kalau kebiasaan orang timur itu adalah makan pisang pakai sambal. Sambal cuma di daerah Jawa itu kan jarang banget. Maka dia rasa aneh, tapi pas dicoba enak. Dan saking Cocok dia ya? suka pisang embalnya, dia minta tuh dibungkusin, dibawa pulang Asik. ke hotel. Lalu makan bareng tim-timnya yang lain. Asik. Dia juga ke pantai-pantai, beberapa pantai sih. Kalau Tribuners memang ini follow Kesha, pasti dia Follow tuh di Instagramnya. story-nya. Oke, next ya Tribuners, kita punya berita terakhir nih. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk Tribuners di Yang ada kota di- Ambon, karena kita akan membahas terkait dengan Mama An yang menjual nasi pulut legendaris di kota Ambon, di mana Mama An ini sering menjual sambil bernyanyi Iya betul. untuk menghibur diri ya, karena Mama An ini walaupun beras pulutnya naik harga, tapi dia takut mengecewakan pelanggannya, makanya dia nyanyi nih nyanyi sambil jualan untuk menghibur diri, takut nanti dia kalau misalkan naikin harga nasi pulutnya takut mengecewakan pelanggannya, makanya bernyanyi adalah menjadi salah satu untuk menghibur dirinya sambil bekerja. Seperti itu Tribuners. Nah, nasi pulut legendaris di kota Ambon ini dijual Mama An seharga 5.000 ternyata Tribuners. Bisa 10.000 juga ada. Bisa 10.000 juga, nanti Tapi ditambahin. banyak banget ya. Banyak banget. Yang pernah saya coba tuh yang enak nasi pulutnya, nasi pulut Unti Srikaya tuh yang di Tulehu. Nah, katanya yang ini lebih enak lagi ya. Tergantung selera ya, tergantung lidah ya. Nah, ini akan saya coba. Kalau saya cukup langganan ya. Oh, cukup langganan, titip dong. Teman, halo. Keren banget. Teman saya, dan sebelahnya ada nasi kuning juga. Kalau misalkan mau yang asin-asin bisa ke nasi kuning. Dan memang nasi pulut Srikayanya Mama Ani enak banget. Kadang tuh kalau datang jam 10 udah habis. Sebelum jam 10 tuh kadang tuh sudah habis. Pasti Jadi enak banget, makanya harus pagi, tapi kalau terlalu pagi kan kita kayak masih ngantuk ya. masih ngantuk, mager. Demi nasi pulut Mama An datang pagi-pagi. Yang penting beli langsung balik gitu. Nih, apalagi pada lagi rame-ramenya nobar kan, pulang-pulang nobar langsung mampir beli nasi pulut Mama An. Soalnya kan UEFA kan hampir hampir semua pertandingan tuh subuh gitu. Copa Amerika ya, nonton Copa Amerika beli nasi pulut soalnya jam 10. Nah, Tribuners, Mama An ini udah jualan dari tahun 1974. Belum lahir kali ya. Iya deh, belum lahir Tribuners. Dan sekarang tuh Mama An ini berusia 70 tahun, jadi kurang lebih sudah 50 tahun jualan. Sehat-sehat. Wow, sehat-sehat ya Mama An, dan setiap harinya tuh Mama An menghabiskan 11 sampai 15 kilogram. Itu aja Beras. cepat banget habisnya, kami nggak dapat. Ini kayaknya pada dihabisin yang nobar-nobar deh. Gak apa-apa, yang penting laris. Iya, kami senang. Enak banget. Nah, Tribuners, tidak terasa berita Mama An
menutup perjumpaan kita di Tribun Podcast Ambon Ulasan Sepekan hari ini 3 Juli 2024. Tribuners jangan lupa selalu update ya berita-berita kami di website kami di www.tribunambon.com dan juga sejumlah akun sosial media kami karena setiap hari itu kami selalu update terkait dengan perkiraan cuaca juga setiap hari. Dimanapun Tribuners berada, jangan lupa selalu pakai mantel kalau kemana-mana yang beroda dua. Yang tinggal di daerah yang gunung, perbukitan juga meningkatkan kewaspadaan karena takutnya semoga tidak bahaya longsor itu juga. Harus diantisipasi ya mau nggak mau karena kan musim hujan sekarang. Buat pejalan kaki sediain payung. Hati-hati pohon tumbang. Pohon tumbang banyak banget sekarang yang berkendaraan ya. Wajib hati-hati. Apalagi kemarin kan sempat ada kecelakaan tuh yang menewaskan korban. Kita tertentu cita Tribuners dan nanti kita jumpa lagi di minggu depan. Semoga karena kalian ditegur ya dari sebelah mama ya. Jadi sampai jumpa lagi Tribuners, saya Tanita Patesina Dan saya Stefani Manutu undur diri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.